wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sadaqallahu azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah kehidupan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari pagi sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh, amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan untuk kekasihnya, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bicarakan pada malam ini dengan judul rusaknya hati karena 6 hal. Jadi hati kita ini bisa menjadi rusak disebabkan oleh 6 perkara. Berbicara tentang hati, Bapak dan Ibu, tentu kita melihat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah tentang hati ini. Begitu juga di dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayat yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kata Allah, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada suatu hari, kata Allah, tidak ada lagi manfaatnya anak cucu keturunan, dan tidak ada manfaatnya harta, kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada hati itu hati salim namanya, hati yang selamat. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci, Allah menutup, yaitu hati mereka dan pendengaran mereka. Jadi di sini ada pula hati yang terkunci, tertutup.
Kemudian di ayat yang ke-10 surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, maka yang ketiga ada hati yang sakit, tidak sehat hatinya. Yang kedua terkunci. Yang ketiga selamat. Yang pertama selamat. Jadi pertama ada hati yang selamat, ada hati yang terkunci. Yang ketiga ada hati yang sakit. Kemudian yang keempat, summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka itu mengeras. Nah, ada pula hati yang keempat, hati yang keras, lebih keras daripada batu. Dan masih banyak Bapak dan Ibu macam-macam hati di dalam Al-Quran ini. Nah, mana yang kita harapkan? Yang nomor berapa? Nomor 1. Apa itu? Hati yang selamat, hati yang bersih. Kenapa itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu? Karena hati itu adalah merupakan cermin. Hati itulah sumber daripada hidayah. Hati itulah tempatnya ilmu. Hati itulah wadah daripada kebenaran. Maka Allah tadi mengatakan tidak ada lagi gunanya nanti di padang mahsyar di hari akhir itu anak tidak bisa berguna lagi, harta tidak bisa lagi menolong, tetapi orang yang selamat itu adalah orang yang punya hati yang selamat. Kalau yang kedua, hati yang terkunci. Yang namanya terkunci, Bapak Ibu tidak bisa masuk rumah kalau terkunci, tidak bisa kita masuk ke dalam kunci. Mobil kalau terkunci, toilet kalau terkunci, kadang-kadang terkunci dari dalam. Nah, itu kacau itu. Terkunci di dalam lift, nah itu. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Terkunci dalam lift, sudah Bu? Nah, terkunci itu. Mengerikan sekali itu. Nah. Yang kedua, ada hati yang sakit. Sakit. Bayangkan sakit. Kalau tubuh kita sakit, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan sempurna. Ini hati yang sakit. Dengan apa obatnya? Apa penyakitnya? Penyakit hati tidak sama dengan penyakit fisik. Ya. Kalau fisik kita yang sakit, datang kita ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas. Tapi kalau hati yang sakit, Pak dokter, saya sakit. Sakit apa Bu? Sakit hati. Kenapa Bapak Ibu sakit hati? Apa yang membuat Bapak Ibu sakit hati? Tetangga sudah bertukar mobilnya, sakit hati. Kasihlah obatnya Pak dokter. Kata dokter tadi, Ibu salah alamat. Saya hanya memberikan obat fisik. Kalau sakit hati, nah, pergilah ke ulama, katanya, ke masjid, baca Al-Quran.
Bahaya kalau hati sakit Pak. Apalagi yang keempat, summa qasat qulubuhum. Ada pula hati itu yang qasat itu bukan kasih. Bahasa awaknya kasih ya. Kasih itu apa? Kasih, enggak licin ya. Kasar. Saya juga. Summa qasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi kesat. Ya kasar. Tersinggung sedikit langsung marah, emosi, temperamental, tensi langsung naik 250 hanya gara-gara kecil, tersenggol oleh orang kakinya, langsung mata merah, kama cuma tuang. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini, kata ulama, adalah summa qasat qulubuhum, adalah hati itu keras. Padahal hati kita itu lunak, Bu. Lembut, halus. Tapi bisa hati menjadi keras, bisa. Bahkan lebih keras daripada batu. Itu di dalam Al-Quran Allah berbicara seperti itu. Wa inna minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Batu saja yang keras, kalau dibelah dia keluar air dari sela-sela batu itu. Tapi hati tidak bisa mengeluarkan air mata maksudnya. Dah model itu orang menderita, sudah model itu ancaman, sudah model itu musibah, bencana yang datang, tidak juga peduli dan tidak juga berubah. Seolah apa? Musibah demi musibah itu berlalu begitu saja. Nah, ini namanya hati yang qasat, namanya hati yang sudah membatu itu. Kalau hati sudah keras Bapak dan Ibu, itu sulit ya melunakkannya. Tapi masih bisa dilunakkan, bisa dilunakkan itu. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, hatinya bukan main kerasnya kepada Islam, ya Bu ya. Tapi hanya gara-gara mendengar adiknya mengaji surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, sampai seterusnya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau untuk menyusahkanmu. Langsung lunak hati Umar bin Khattab. Tapi ada pula hati Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang rajin mengaji, rajin mengaji itu dengan Nabi itu. Percaya bukan? Bahkan sering datang kepada Nabi, ya Muhammad, apa ayat yang ingin engkau sampaikan? Ya, itu rajin mengaji itu. Beda dengan kita orang Islam itu. Tidak ada, jarang itu yang datang ke Ustaz, Buya, tolong kasihkan kepada kami nasihat. Tapi Abu Lahab itu sering mengaji dengan Nabi. Rajin mengaji Pak Ji. Kok model itu Ustaz? Masa Abu Jahal, Abu Lahab mengaji? Ya, satu saja contoh. Ketika Nabi Muhammad SAW subuh, sesudah subuh duduk di sekitar Ka'bah. Lalu Nabi didatangi oleh Abu Lahab. Ya Muhammad,
ayat yang akan engkau sampaikan hari ini? Apa berita yang akan engkau sampaikan kepada kami? Nabi sedang berpikir, Bu, gimana caranya mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah itu. Kebetulan datang musuh ini. Baik, kata Nabi, saya akan menyampaikan suatu berita baru kepada engkau, wahai Abu Jahal. Baik, dikumpulkanlah oleh Abu Jahal ini orang-orang kafir Quraisy. Hei, kafir Quraisy, mari kita berkumpul. Nih Muhammad akan menyampaikan tausiah, menyampaikan ayat kepada kita. Apa yang disampaikan Nabi? Kata Nabi, tadi malam saya melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj, kemudian pulang lagi, menjelang subuh sudah sampai lagi di sini. Akan mengaji, namanya minta mengaji. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu, apa katanya? Mana mungkin Muhammad, satu malam engkau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit, pulang lagi. Tidak mungkin. Akan ngaji, Bu. Tapi beda. Orang Islam mengaji adalah untuk mendapatkan hidayah. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal mengaji untuk mencari-cari kelemahan Nabi Muhammad. Itu. Beda niat, beda motivasi. Maka setiap orang Muslim pasti kemanapun dia pergi mengaji, niatnya adalah untuk menambah hidayah. Nah, ini hati, Bu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya hati kita tidak rusak, hati kita tidak terkunci, hati kita tidak kesat, hati kita tidak tertutup? Ada 6 langkah-langkah usaha yang harus kita lakukan. Karena hati sangat menentukan, Pak Bu, dari anggota tubuh kita ini. Kita datang ke masjid ini karena hati kita yang mendorong kita, menggerakkan kita. Kalau bukan karena hati, tapi nafsu, kalau nafsu katanya lebih baik bapak ibu di rumah, duduk di kursi goyang. Sebentar lagi ada pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Cina jam 7. Atau bapak ibu nonton sinetron atau main HP gitu kan. Ngapain, kata nafsu, bapak ibu ke Masjid Nurul Iman, duduk di bawah ustadznya dia teh. Kadang-kadang ya ustadznya ngata-ngatain ibu bapak, katanya itu. Kalau di rumah tidak ada yang mengata-ngatain, kan tidak ada dikata-kata oleh ustadz, enggak ya. Ustadz hanya menyampaikan kaji, pengen kaji. Kok tersinggung, Pak? Tidak tersinggung, namanya nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itulah nasihat. Kalau tidak ada nasihat, siapa yang akan menasihati kita? Nah, inilah agama ini, Bapak dan Ibu, sebagai nasihat bagi kita. Menyampaikan nasihat mudah, menerima nasihat susah. Bagi siapa yang susah? Bagi orang yang hatinya itu hati tertutup, hati berpenyakit, dan hati yang keras. Tapi kalau hatinya bersih, terbuka, sehat, maka apapun nasihat akan diterima. Bapak dan Ibu, pertama,
yang menyebabkan hati kita itu rusak, hati kita terkunci, hati kita berpenyakit, hati kita keras. Kata ulama kita, karena terus menerus berdosa dengan harapan akan bertobat. Jadi sepanjang hari, sepanjang waktu berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah dilanggar, ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Itu namanya berbuat dosa. Nah, dosa itu Bapak Ibu, ada dosa zahir, ada dosa batin. Ada dosa fisik, ada dosa rohani, dosa hati. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka itu akan merusak hati kita, Pak. Menjadi hati kita tertutup. Karena efek daripada dosa itu tuh, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa satu kali manusia berbuat dosa itu seperti ada titik hitam di hati itu. Sama seperti setiap kali seseorang berbuat dosa, maka bajunya, kainnya, pakaiannya yang putih itu menjadi hitam karena noda tinta. Ada ibu pakai mukena ada yang putih. Saya pakai baju putih. Cobalah disemprotkan tinta hitam. Hati juga begitu, Pak. Jadi setiap orang berbuat dosa, maka itu membuat hatinya ada cap hitam. Sampai nanti kata Nabi, hati yang bersih itu menjadi hitam. Pakaian yang putih karena banyak nodanya menjadi kotor. Malih wa mencari baju tadi. Padahal bukan main mahalnya, sukanya kita dengan baju pakaian itu. Tapi kalau sudah kena noda, digosok bana, dicuci bana dengan daya itu, dengan deterjen rinso, masih ada juga bekasnya, Pak. Hati juga begitu rupanya, Pak. Tidak serta-merta dia hilang noda tadi. Itu makanya Pak Bu, kita akan merasakan enggak, kalau kita pernah berbuat atau seseorang pernah berbuat kesalahan, pasti teringat-ingat juga kesalahan, ya? Walaupun ya dia sudah bertobat, dia sudah hijrah, tapi tetap ada rasa ingatan itu. Walaupun dosa itu sudah diampuni oleh Allah, tapi masih teringat. Nah, dengan apa kita bersihkan hati kita itu? Nah, itulah dengan taubat itu. Tapi kalau orang berbuat dosa terus, berbuat maksiat terus, tapi tidak mau membersihkan hatinya, sama seperti pakaian tadi. Sudah banyak bercak-bercak noda di baju, ladu, gulai, tinta, kan itu. Tidak dibersihkan itu, maka tentu dia tidak menjadi kesukaan kita lagi. Kita malu memakainya, hati juga begitu. Tapi karena hati ini tidak nampak oleh orang, kita bawa juga Pak Haji kemana-mana. Padahal hati itu bukan main kotornya, tapi karena dibungkus fisik kita ini oleh Allah dengan daging, kemudian tambah baju yang bersih, yang rapi,
sehingga orang tidak bisa melihat ya hati kita bersih atau kotor. Yang tahu siapa? Kita dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama kita, bersyukur kita kepada Allah. Begitu kasih sayangnya Allah, Allah tutup aib kita. Allah tidak perlihatkan kekotoran jiwa kita ini. Makanya Pak Bu, di dalam agama kita, kalau ada orang pemaindak, dia menceritakan masa lalunya, dulu saya begini-begini, maksudnya yang jelek-jelek, itu tidak boleh. Apalagi kalau dia menceritakan itu karena kebanggaan. Alhamdulillah Allah sudah menutup, tapi kenapa harus ceritakan lagi? Dan kita juga tidak boleh menceritakan aib orang, masa lalu orang itu, kalau orang itu sudah tobat. Nah, jadi yang membuat hati itu rusak dosa. Dosa apa? Bisa dosa karena makanan, minuman. Nasi ya makan Ustaz. Kan teh manis minumnya itu. Bisa itu merusak, bisa itu berdosa, bisa. Apanya? Bukan zatnya. Tapi apa? Caranya. Nasi kita makan, di mana nasi itu dari beras. Beras itu kita beli, tapi uangnya dari uang yang haram itu. Nasinya halal, tapi apa namanya? Ainnya, cara mendapatkannya yang haram itu. Apalagi kalau seorang muslim memakan makanan yang memang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai. Kemudian apa lagi? Daging babi. Nah, itu memang haram zatnya. Kalau kita makan juga itu, kalau kita konsumsi juga itu memang zatnya itu haram itu. Itu merusak fisik dan merusak hati. Nah, makanya di dalam ayat Allah mengatakan, kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki Allah itu yang halal lagi baik. Itu dua standarnya, halal dan baik. Tidak semua dimakan. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, itu untuk apa Allah menciptakan? Ada makanan yang haram, ada tumbuh-tumbuhan yang haram. Untuk makanan binatang yang lain, bukan untuk kita. Tapi kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, lebih banyak ciptaan Allah ini yang halal diciptakan untuk kita. Semua jenis unggas itu semuanya adalah halal. Yang di laut halal. Ada hewan yang tidak boleh kita makan, atau yang melata, yang hidup di dua alam. Apalagi yang mencakar, yang bertaring gitu. Makanya setiap binatang yang bertaring itu haram untuk kita makan. Kalau kita makan juga Pak, berarti kita melanggar larangan Allah. Nah, kalau kita langgar larangan Allah tadi, itu yang membuat hati kita itu menjadi rusak, menjadi kotor. Apalagi kalau kita melanggar aturan Allah itu dengan kesombongan. Kalau maksudnya kesombongan, ada orang Pak Bu, dia berbuat dosa itu karena kepomahannya, kesombongannya. Ya. Tapi ada juga orang melanggar aturan Allah itu karena kelemahan imannya. Siapa contoh induk angkangnya orang yang melanggar aturan Allah dengan kesombongan? Itulah iblis.
Iblis, apa kesalahannya, Bu? Apa kata Allah? Usjudu li Adama, sujudlah wahai malaikat kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud, illa iblis. Semua malaikat sujud. Memang sujud seperti kita sujud itu. Sujud semua malaikat itu, Pak Bu. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Kenapa dia tidak sujud? Ini dia, aba wastakbar, malih, enggan dan sombong. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk wa iblis, kata Allah. Kenapa engkau tidak sujud? Malaikat-malaikatku semuanya sujud, engkau tidak sujud. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Artinya apa? Iblis menganggap dirinya lebih mulia. Itu sombong. Sombong kepada Allah dan merendahkan manusia. Bagaimana? Allah cap iblis itu. Maka kita kalau baca ayat kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam, yang dikutuk. Tapi Bu, menurut sejarah Haji, iblis itu pernah dulu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Dia tahu Nabi Musa ini kan kalamullah Musa taklima. Nabi Musa ini nabi yang pernah berbicara dengan Allah. Didatangi oleh iblis yang di zaman Nabi Adam di surga itu. Ini masih hidup sampai Nabi Musa, sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti masih hidup. Iblis yang satu itu ya, satu iblis itu, induk angkang itu. Apa katanya? Wahai Musa, ya, engkau kan dekat dengan Allah, ya. Aku mau bertobat, katanya. Engkau mau tobat? Ya. Masih bisakah Allah menerima tobat aku? Kata Nabi Musa, bisa. Tolonglah wahai Musa, sampaikan kepada Allah bahwa aku tobat kepada Allah, minta ampun. Baik, kata Musa. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, iblis mau tobat. Mau tobat, kata Allah, ya. Apa kata Allah? Saya terima tobatnya kalau si iblis itu pergi ke kuburan Nabi Adam, kemudian sujud di kuburan Nabi Adam. Kira-kira mau enggak? Itu kata Allah, kalau iblis mau tobat, Musa bilang sama dia, ya, sujud di kuburan Adam. Baliklah Nabi Musa itu kepada iblis. Bagaimana Musa, kata iblis itu? Dan kau sampaikan sudah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau engkau mau diterima tobatmu oleh Allah, maka kata Allah, engkau sujud di kuburan Nabi Adam. Kalau Allah menyuruh, bisa kita bantah. Apa katanya, kira-kira jawabannya? Mana mungkin aku sujud ke kuburan Adam, sedangkan waktu dia masih hidup saja saya mau sujud. Ini sujud ke tanah, ke kuburan. Akhirnya iblis itu tidak jadi bertobat. Kenapa? Karena sombong. Tuh. Jadi kalau orang berbuat dosa karena kesombongan, langgar salah, ya nanti kita tobat.
apalagi menganggap enteng pelanggaran yang dilakukan itu gitu. Nah, itu adalah kader-kader iblis. Tapi perhatikan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, Pak. Nenek moyang kita ini memang berbuat kesalahan. Tapi apa? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan buah khuldi itu bukan karena kesombongan, tapi kenapa? Karena godaan, karena kelemahan. Tapi apa? Nabi Adam ketika dia melakukan dosa itu, dia cepat bertobat, meminta ampun kepada Allah. Kabarnya 40 tahun setelah Nabi Adam itu turunkan ke bumi, masih juga menangis. Padahal kata Allah, "Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih." Nabi Adam menemukan, diberi oleh Allah, yaitu kalimat-kalimat tobat. Lalu Allah menerima tobatnya. Apa itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang harus pula kita bacakan setiap kita berdoa sesudah sholat. Beda, Pak. Iblis berbuat maksiat karena kesombongan, tapi Nabi Adam karena digoda. Orang kalau berbuat dosa, melanggar aturan Allah karena kepomahannya, karena kesombongannya, sombong itu bisa disebabkan karena ilmu yang tinggi. Sombong itu bisa juga karena ibadah yang sudah banyak. Sombong itu bisa juga karena harta yang melimpah. Sombong bisa juga muncul karena kekuasaan di tangan. Itu contohnya. Fir'aun sombong kenapa? Kekuasaan. Qarun sombong karena harta. Nah, kalau orang melakukan pelanggaran dosa maksiat karena kesombongan, itu dikhawatirkan kata ulama, orang ini susah bertobat. Susah tobatnya, sama seperti iblis tadi. Tapi kalau orang terlanjur berbuat maksiat, dosa, kesalahan karena kelemahan iman, kemudian cepat kembali kepada Allah, ditunjukkan oleh Allah ya jalan kebenaran tadi. Nah, kadang-kadang cara Allah, Bapak dan Ibu, membuat orang itu hijrah, membuat orang itu kembali kepada Allah, ada dua, Pak. Pertama, orang kadang-kadang dikasih oleh Allah nikmat yang banyak. Dulu dia orang susah, kemudian ditambah oleh Allah rezeki, diluaskan oleh Allah rezekinya, lalu dia merasa bahwa ini nikmat Allah. Semakin banyak rezekinya, semakin rajin kepada Allah. Tapi ada juga orang kadang Bapak Ibu, supaya orang itu dekat kepada Allah, maka apa? Ditimpakan oleh Allah kepadanya musibah, ditimpakan oleh Allah kepadanya bencana, cobaan, masalah yang beruntun. Nah, ketika dia mendapatkan masalah yang beruntun, musibah yang begitu banyak, lalu dia sudah sampai kepada titik yang sangat rendah, sehingga yang bisa dia ucapkan dari mulutnya adalah Allah, Allah, ya Allah. Maka orang yang seperti ini biasanya cepat didengar doanya oleh Allah. Artinya apa? Kadang-kadang kata ulama kita, orang bisa dekat kepada Allah, diseret oleh Allah kepada musibah, diseret oleh Allah kepada kesusahan. Ketika orang itu dalam puncak kesusahan, maka yang keluar dari mulutnya adalah Allah, artinya dia mengadu kepada Allah. Di dalam hadis katakan Pak Abu, apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, aku senang namaku disebut oleh hambaku. Ketika hambaku itu aku berikan kepadanya ujian dan cobaan yang berat, tapi dia mengucapkan Allah, Allah, Allah.
Itu yang disukai oleh Allah. Karena tidak ada lagi daya upaya, istilahnya tasisa kijang karibo, lah susah. Nah, disitulah Allah itu kadang-kadang menurunkan bala bantuannya. Jadi maka jangan heran Bapak, tapi ada orang dapat musibah sehingga dia kembali kepada Allah, ya, tobat kepada Allah. Yang khawatir kita yang takut adalah kalau ada pula orang sudah begitu bertubi-tubinya ujian dan cobaan musibah, hendak juga sadar, hendak juga tobat, hendak juga kembali kepada Allah. Ini namanya itu namanya istidraj. Apalagi kadang-kadang kan orang baru, dia tidak sholat tapi sehat terus, dia tidak sholat tapi rezekinya melimpah terus, dia tidak sholat tapi apa yang diusahakannya lancar saja, betul. Ini jangan ini dianggap sebuah nikmat. Itu namanya istidraj, itu jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama-ulama kita, Pak, kalau kita bawanya sakit, kadang-kadang sekali sebulan sakit, sekali 2 bulan sakit, ada saja ya masalah. Selesai ini datang lagi masalah yang baru. Jangan kita menganggap itu adalah hukuman dari Allah, tapi itulah ujian dari Allah. Yang takut kita kita tidak pernah sakit, ya kan? Tidak pernah ada masalah itu. Sekali datang sakit masalah, langsung drop kan itu. Jadi itu makanya para ulama-ulama dulu itu, orang-orang dulu itu, kalau dia sakit dia tenang-tenang saja, dia tenang aja. Sakit di UBE dia sakit. Bahkan ini tidak harus ditiru, gitu. Ada orang-orang dulu itu mereka sakit dan berobat. Kenapa? Karena kalau berobat katanya kurang pahala. Pada dia. Begitu ya agama ini menuntun kita. Itu masuk itu. Baru satu ya. Apa itu? Hati akan bisa rusak, hati akan terkunci, hati akan berpenyakit kalau banyak dosa. Itulah makanya agama kita, Allah menyuruh kepada kita wasari'u ila maghfiratin. Bersegera kalau melakukan suatu kesalahan dosa, cepat minta ampun kepada Allah. Dosa besar dengan tobat, dosa kecil dengan itulah istighfar, dengan zikir dan lain-lain. Tapi kalau dosa terus tapi tidak pernah tobat, khawatir kita. Hati akan menjadi hitam. Kalau hati sudah tertutup hitam karena noda tadi, maka kebenaran itu tidak bisa lagi masuk. Ibaratnya lampu itulah. Kalau lampu udah kotor, tidak percaya dia. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita jaga betul hati kita, kita rawat hati kita. Kalau sakit hati cepat obati. Kata hadis kan itu akan dilakukan obat hati. Ada 5 perkaranya. Obat hati itu 5. Salah satu apa? Qiraatul Qur'an, baca Al-Quran. Kalau misalkan Bu, setiap malam baca Al-Quran sedikit, banyak alhamdulillah. Setiap pagi baca Al-Quran sedikit, banyak alhamdulillah. Itu akan membuat hati kita menjadi bersih, menjadi sehat. Karena Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini bukan obat, tapi apa? Penyembuh. Kalau obat belum tentu sembuh. Tapi kalau menyembuhkan, Al-Quran kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini yang menjadi sifat, menjadi penyembuh.
Bukan obat saja, di atas obat itu Al-Quran ini bisa menyembuhkan hati kita. Itu tadi Umar bin Khattab sembuh hatinya dengan mendengarkan surat Toha. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.